Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sahabat Kustati dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung di acara talk show Kustati yang bertemakan tentang serba-serbi pemeriksaan COVID-19 ya dok ya. Perkenalkan, saya Isnaini. Di sini saya akan memandu acara dan sebelah saya sudah ada bintang tamu spesial, yaitu bintang tamu Dr. Luti Naftali, spesialis patologi klinis. Beliau selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Kustati Surakarta. Selamat pagi Dr. Luti. Selamat pagi. Bagaimana dokter? Semuanya. Ya. Bagaimana dokter kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Isna gimana? Alhamdulillah dokter. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Nah, sebelum menginjak pada acara inti, di sini saya mengingatkan nanti di akhir acara akan ada giveaway untuk satu orang yang beruntung mendapatkannya. So, stay tune di live Instagram Kustati Surakarta. Baik dokter, untuk memulai perbincangan kita kali ini yang bertemakan tentang serba-serbi pemeriksaan COVID-19 ya dokter. Virus ini kan kemarin sempat heboh ya dok ya di berbagai negara, dan mereka memperlakukan sistem lockdown, dan di Indonesia sendiri sampai terjadi korban jiwa yang sangat banyak ya dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter awal mula perkembangan virus tersebut. iya Mbak Isna. Jadi seperti yang kita ketahui, sebenarnya virus ini merupakan mempunyai sifat zoonotik. Jadi virus ini memang sebenarnya lebih menginfeksi kepada binatang, kepada hewan. Kemudian ada beberapa hewan yang nanti akan menjadi vektor. Jadi dari vektor itu kemudian dapat menginfeksi ke manusia. Nah, virus ini biasanya memang menginfeksi lebih banyak. Gejala yang timbul pada manusia adalah gejala di saluran pernafasan kita. Makanya memang pada saat pandemi ini banyak gejalanya kan batuk ya Mbak Isna ya. Batuk, kemudian demam, sesak nafas gitu. Karena memang virus ini mempunyai kemampuan untuk mengikat reseptor yang terutama terbanyak di saluran pernafasan. Nah, awal mula dari virus corona ini sebenarnya muncul pada bulan Desember tahun 2019 Mbak Isna. Jadi awalnya di live market, jadi sebuah pasar seafood di daerah Wuhan di China. Jadi memang sudah ada beberapa yang terinfeksi dan disimpulkan bahwa memang vektornya adalah dari kelelawar binatang. Nah, kemudian saat ini kita sudah tahu semua negara sudah terkena infeksi dari virus corona ini sendiri. Gitu. Apakah penyakit COVID itu dokter seperti SARS dok? Iya. Jadi untuk jenis virusnya itu sendiri sebenarnya masuk ke dalam satu golongan keluarga yang sama. Jadi golongan Coronaviridae, tetapi untuk tipenya atau spesifiknya memang berbeda. Kalau untuk SARS, dulu memang pernah ada outbreak pada tahun 2003, itu penyakit SARS, itu disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV. Sedangkan untuk coronavirus itu sendiri disebabkan oleh SARS-CoV-2. Gitu. Jadi memang kurang lebih mirip, tetapi memang berbeda tipe. Ada materi genetiknya yang nanti berbeda. Selain SARS itu sendiri sebenarnya golongan virus ini juga pernah menyebabkan outbreak, yaitu MERS. Mungkin kita pernah dengar juga ya, ada SARS, ada MERS, dan kemudian sekarang ada COVID-19. Gitu. Tapi untuk gejalanya sendiri itu bagaimana ya dok ya? Ya, memang kalau misalnya untuk COVID-19 itu yang sekarang gejala yang terbanyak kita temukan yang pertama adalah tanda-tanda infeksi. Udah pasti ada demam, gitu ya. Salah satu tanda infeksi adalah demam. Kemudian karena memang banyak menyerang di saluran pernafasan, lalu kemudian gejalanya adalah biasanya disertai dengan batuk. Batuknya bisa batuk kering dan memang mayoritas batuknya batuk kering. Lalu berlanjut menjadi adanya sesak nafas. Begitu. Tetapi untuk saat ini sudah mulai banyak varian-varian baru, jadi gejala yang didapatkan memang lebih bervariasi. Jadi tidak hanya menyerang pada saluran pernafasan saja, saat ini kita juga bisa mendapati pasien masuk atau datang dengan keluhan saluran pada pencernaan, GI tract, gitu, seperti
diare, kemudian nanti mual, muntah gitu ya. Itu disebabkan oleh karena adanya varian-varian baru, karena virus ini memang virus RNA, jadi memang single strain dan sifatnya itu gampang bermutasi. Berarti gejalanya itu banyak ya dok ya, dari gejala Ya, ringan karena sampai memang berat. sepertinya disebabkan karena ada mutasi-mutasi ini, Mbak Isna, jadi memang gejala tidak pasti sama hanya di saluran pernafasan. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19 ya dok ya? Jadi virus ini dibilang mempunyai transmisi atau infeksi melalui droplet. Jadi droplet itu biasanya kita terinfeksi melalui percikan-percikan dari lendir si pasien, baik melalui bersin ataupun melalui batu, gitu ya. Jadi memang kemudian droplet tersebut bisa jatuh juga pada benda-benda, misalnya di meja, di kursi, ataupun nanti di handle pintu, gitu. Tanpa sengaja kita memegang dan kemudian tangan kita yang memang tidak melakukan protokol kesehatan, tidak mencuci tangan, kemudian bisa tertular. Gitu. Kalau ditularkan lewat udara itu apakah mungkin ya dok ya? Kan karena katanya droplet, lewat droplet itu dokter. Ya. Jadi sifatnya memang tertular lewat droplet. Jadi kalau lewat udara kita sebutnya dengan airborne, gitu ya. Sampai saat ini sebenarnya belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus ini bisa ditularkan melalui airborne, gitu ya. Kecuali ada tindakan-tindakan khusus seperti ke dokter gigi, kemudian ada tindakan-tindakan di rumah sakit yang memang nanti akan bersifat aerosol sehingga bisa tertular melalui aerosol. Gitu. Tetapi kalau untuk masyarakat itu biar memang kita penularannya melalui droplet. Kalau manusia dokter terinfeksi COVID lewat hewan itu apakah bisa ya dok ya? Iya, memang kadang-kadang jadi pertanyaan sih, terutama kucing gitu ya, pelihara kucing jadi menanyakan karena memang sifatnya virus corona itu adalah zoonotik ya. Tetapi memang sampai saat ini belum ada sumber penularan yang memang langsung ditularkan secara langsung dari hewan ke manusia. Tetapi lebih pada hewan itu adalah vektor ya. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kelelawar, bisa tikus, kemudian bisa babi gitu ya. Jadi yang memang dimakan langsung gitu ya. Gitu. Tetapi kalau untuk kontak kemudian tertular, itu memang belum ada penelitiannya. Kalau hewan peliharaan itu dok, apakah bisa ya dok ya menyebabkan penyebaran COVID-19? Enggak juga, sama yang tadi, jadi memang belum ada penelitiannya sih. Tuh. Kalau untuk resiko dokter, ini siapa saja yang beresiko untuk COVID-19 ini dok? Ya. Kalau ngelihat sekarang, karena memang ini sudah sifatnya pandemi, Mbak Isna, jadi memang semua orang mempunyai resiko untuk terkena dari penularan virus corona ini sendiri ya, infeksi COVID-19 ini. Tetapi memang yang pasti yang mempunyai resiko lebih tinggi adalah teman-teman yang di fasilitas kesehatan, di mana memang langsung merawat pasien dengan COVID-19 yang memang sudah terkonfirmasi gitu ya. Kemudian juga sebenarnya yang meningkatkan resiko adalah yang pertama ini, seperti kita berkerumun, kemudian juga tidak patuh terhadap protokol kesehatan, kita tidak menerapkan etika batuk, etika bersin, mencuci tangan, nah itu juga memang meningkatkan resiko, gitu ya. Yang paling besar itu resikonya yang petugas kesehatan itu ya dokter ya? Kesehatan, karena memang kita langsung kan ya menghadapi pasien yang memang sudah terkonfirmasi positif ya. Lalu bagaimana cara membedakan dokter sakit akibat virus COVID-19 dengan misalnya virus influenza biasa itu dok? Iya, jadi karena memang sudah hampir 2 tahun Mbak Isna corona ini, COVID-19 ini, jadi memang kadang-kadang kita pasien datang batuk, pilek, panas, kita sudah curiga ke arah COVID. Memang gejalanya tuh hampir sama. Gitu ya, untuk flu biasa juga mempunyai tanda-tanda infeksi seperti itu. Tetapi memang yang intinya adalah yang membedakan adalah dari pemeriksaan laboratorium itu sendiri gitu ya. Jadi kita mempunyai alat-alat untuk mendeteksi apakah si pasien ini hanya terkena atau terinfeksi flu biasa
atau memang ke arah COVID-19 gitu ya. Jadi memang dari gejala semuanya sama. Kemudian biasanya kalau dulu kita menanyakan riwayat berpergian gitu ya. Apakah selama 14 hari ke belakang berpergian ataupun mempunyai kontak erat gitu ya. Jadi memang selain testing, kita juga harus menganamnesa ya, tanya riwayat ya, itu untuk membedakan antara virusnya ini hanya virus influenza biasa atau memang ke arah COVID-19. Berarti banyak ya dok ya pemeriksaan penunjangnya itu ya dok ya? Untuk pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi awal, itu biasanya memang kita melakukan pemeriksaan swab gitu ya. Dulu awal mula COVID ada, kita menggunakan rapid antibody. Jadi yang dilihat adalah antibody kita. Tapi kemudian karena banyak interference, jadi hal-hal yang mengganggu, jadi sekarang kita menggunakan deteksi dini dengan rapid antigen. Antigen itu ya dok. Kalau berapa banyak sih dok pemeriksaan untuk mendeteksi COVID-19 Iya. dan kita? Jadi untuk mendeteksi dari awal pemeriksaan COVID-19 itu yang pertama tadi saya bilang dulu sempat ada rapid antibody. Jadi yang kita lihat itu adalah antibody yang terbentuk dari tubuh kita yang khusus atau spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 itu sendiri ya, COVID-19. Tetapi setelah berjalannya waktu ternyata banyak interference akibat virus lain, jadi cross reaksi silang lah ya dengan virus lain sehingga rapid antibody sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Memang pengerjaannya mudah kalau rapid antibody itu dengan menggunakan istilahnya serum darah serum ya, serum itu dari darah, kemudian kita ambil serumnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Hanya 20 menit atau 15 menit sudah langsung keluar jadi ya dok ya. Nah itu tetapi sekarang tidak direkomendasikan lagi. Nah kemudian ada pemeriksaan di atas rapid antibody, kita ada rapid antigen. Jadi pemeriksaannya dengan swab, gitu ya. Sampel yang kita lakukan bisa swab nasofaring, orofaring ataupun swab nasal, gitu ya. Bahkan tekniknya nanti akan berbeda-beda. Jadi akan berbeda tekniknya. Nah kalau untuk swab antigen itu sendiri, itu yang kita lihat adalah melihat secara langsung apakah ada materi genetik dari virus itu sendiri, materi virus ya, protein virus itu di saluran pernafasan. Jadi memang yang kita harapkan adalah memang ada materi virus corona itu di saluran pernafasan. Kemudian kita lakukan kurang lebih proses pengerjaannya itu mirip juga dengan rapid antibody. Jadi kita lakukan dengan buffer, ada cairan khususnya, kemudian kita lakukan di kit dari antigen itu sendiri. Nggak lama, yaitu sekitar 15 menit. Lalu kemudian ada lagi pemeriksaan yang memang nanti sensitivity-nya itu di atas dari rapid antigen. Ada yang namanya tes cepat molekuler. Mbak Isna juga sering dengar ya? Iya, dokter. Nah, ini lebih bervariasi lagi. Spesimennya bisa dari swab, bisa dari air liur, bisa dari banyak ya dok ya berarti. Iya, banyak gitu jadi spesimennya. Nah, itu juga memang memerlukan alat khusus gitu. Dan itu pengerjaannya nggak cepat ya Mbak Isna ya. Sekitar 1-2 jam. 1-2 jam. Nah, tetapi memang untuk pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan dengan menggunakan RT-PCR ya, NAAT ya. Jadi memang dengan amplifikasi asam nukleat dari materi virus itu sendiri. Nah, ini merupakan gold standard. Jadi memang ini adalah pemeriksaan baku atau pemeriksaan definitif untuk mendeteksi ada atau tidak virus corona dalam tubuh orang tersebut begitu. Nah, ada lagi yang lain sebenarnya pemeriksaan kultur. Cuman ini memerlukan waktu yang lebih lama dan kayaknya lebih ribet ya, lebih banyak prosedurnya. Jadi setiap pemeriksaan ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya dok ya? Udah pasti ada kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Kalau dilihat dari berbagai macam jenisnya itu dok, tingkat akurasinya seperti apa ya dokter? Iya. Kalau untuk tingkat akurasi sebenarnya tetap karena kita harusnya berpatokan kepada tes definitif atau gold standar pemeriksaan itu adalah RT-PCR. Itu memang sensitivity dan juga spesifisitasnya itu lebih tinggi pada pemeriksaan RT-PCR itu. Gitu. Nah, ya dok.
Lalu apa sih dok perbedaan rapid test sama yang PCR itu apa ya dok ya? Kan masyarakat umum kadang masih bingung membedakannya itu. Iya. Jadi kita mengulas sedikit ya sebenarnya untuk rapid test. Jadi rapid itu kan cepat. Jadi pemeriksaannya memang lebih cepat gitu ya. Jadi pemeriksaannya lebih cepat. Metode pengambilannya sama dengan metode pengambilan dari RT-PCR. Untuk corona ini kita menggunakan RT-PCR gitu ya. Nah itu kalau untuk swab antigen, dia itu yang dilihat adalah memang materi protein dari si virus itu sendiri yang di saluran pernafasan gitu. Nah kemudian yang kedua kalau untuk PCR, nah itu memang dia nanti akan melihat gen dari materi virus itu sendiri. Biasanya kalau untuk PCR itu kita menggunakan 3 gen ya, minimal 3 gen atau 2 gen, kemudian kita lihat dan kemudian nanti ada nilai CT-nya. Nilai CT atau cycle threshold-nya itu sendiri gitu. Nah, untuk hasil-hasil biasanya kan suka banyak yang nanya ya, "Dok, ini kok rapidnya positif, PCR negatif atau sebaliknya gitu ya?" Kadang antigennya itu positif dok, tapi PCR-nya negatif gitu. Terus kadang pasien tanya, ini udah termasuk COVID-19 atau belum? Soalnya kan mereka umumnya taunya ya dok ya, pemeriksaan rapid antigen positif berarti termasuk virus corona, terpapar virus corona gitu. Iya. Jadi memang kalau untuk pemeriksaan itu kita dari laboratorium itu sebenarnya ada tiga proses yang penting itu ya. Pertama adalah pemeriksaan pra-analitik, kemudian ada pemeriksaan analitik, dan yang terakhir adalah pasca analitik. Nah itu jadi untuk pasca analitik itu sebenarnya itu adalah hasil yang dikeluarkan. Nah hasil dari pemeriksaan laboratorium itu tetap harus bergantung dari 2 pemeriksaan sebelumnya, yaitu pra-analitik sama analitiknya itu kan ya Mbak Isna. Nah untuk pra-analitik sebenarnya ada beberapa yang harus menjadi perhatian khususnya untuk pemeriksaan swab ini. Yang pertama, jarak pemeriksaan. Nah untuk melakukan tindakan swab itu, jarak pemeriksaan itu seharusnya paling sedikit itu lebih dari 24 jam. Jadi nggak bisa pagi kita swab antigen di rumah sakit A, kemudian wah hasilnya positif, nggak percaya nih ya kan, ulang deh, sorenya kita periksa lagi di rumah sakit B, tuh kan negatif. Nah kira-kira mana nih yang benar gitu ya. Nah akhirnya jadi masyarakat jadi bingung sendiri kan. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Ternyata dilakukan swabnya dalam hari yang sama. Jadi memang secara nggak langsung, mohon maaf, jadi secara nggak langsung materi virus yang terkumpul di saluran pernafasan itu sudah terambil pada tindakan swab yang pertama, sehingga keluarlah hasil positif. Kemudian pada tindakan swab yang kedua sudah tidak ada lagi materi virusnya, karena virus belum melakukan replikasi lagi di saluran pernafasan, sehingga bisa saja terjadi dan sangat mungkin hasil yang kedua adalah negatif gitu. Sama dengan PCR juga seperti itu. Pagi di rumah sakit A antigen positif, nggak percaya lanjut PCR lah malamnya, ternyata PCR-nya negatif, itu juga bisa sama. Nah selain jarak, yang kedua sebenarnya memang tindakan swab ini harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Jadi tidak bisa nonton aja ini dari salah satu video lah, kemudian lakuin, oh kira-kira begini ya, gitu. Periksa sendiri di rumah, karena sekarang alat ini sudah khususnya rapid antigen ya, banyak dijual online bebas ya dok di luar ya, online gitu. Lihat aja deh, lihat video, kemudian itu salah. Tetap harus oleh tenaga yang terlatih, terutama tenaga kesehatan yang terlatih gitu ya, karena memang nanti lokasinya tidak tepat gitu loh. Jadi memang nanti hasilnya lebih banyak false negatifnya, tidak valid. Kemudian prosedur juga mempengaruhi Mbak Isna. Jadi jumlah virus yang terambil pada saat kita melakukan tindakan swab, kemudian apakah jumlah virusnya itu adekuat, ya kan? Kemudian juga tingkat virulensi dari si pasien, apa mungkin masih
virulensinya masih belum tinggi, dan yang terakhir adalah tipe spesimennya juga mempengaruhi. Berarti banyak ya dokter faktor yang sekali. mempengaruhinya itu ya Iya. dok ya. Gitu. Jadi memang selain itu juga ada faktor analitiknya. Setelah dari faktor pra-analitik, kemudian ada faktor analitiknya, yaitu pengerjaan spesimen di lab, gitu ya. Bagaimana nanti prosedurnya kita, transportnya, gitu ya. Kemudian yang paling penting juga pembacaan hasilnya, gitu ya. Karena memang untuk pembacaan, terutama untuk rapid antigen, rapid antigen itu memang membutuhkan sebenarnya keahlian dan butuh waktu. Tidak bisa saat itu juga langsung dibaca, gitu ya. Lalu untuk PCR sendiri itu memang harus hasil dibaca oleh ahlinya, gitu. Berarti misal antigen kalau positif, nanti kita lanjut ke PCR gitu ya dok ya? Iya. Tapi ingat, jaraknya harus lebih dari 24 jam, tidak bisa langsung. Memang gold standarnya. Jadi pemeriksaan baku adalah pemeriksaan RT-PCR, gitu ya. Tetapi ingat, jangan buru-buru. Hari ini juga dilakukan 2 pemeriksaan, nanti salah satu hasilnya ya false negatif, jadinya tidak terdeteksi. Kalau rapid antigen ini ya dok ya, ada berapa metode sih dok sebenarnya kalau rapid antigen itu? Kalau untuk swab ya, swab untuk antigen itu sebenarnya adalah bisa untuk yang pertama adalah dengan metode nasofaring atau onfaring ya. Jadi kita melakukan tindakan masuk ke dalam pangkal saluran pernafasan ya. Nah, itu sudah banyak kita lakukan. Jadi kita harapkan kita dapat mengambil swab pada virus yang di saluran pangkal pernafasan itu. Nah, kemudian itu namanya swab nasofaring. Lalu bisa juga melalui swab nasal. Ya, nasal jadi itu ya, kalau ya? Nasal ini, Mbak Isna, dia nggak terlalu dalam. Jadi dari istilahnya lubang hidung, itu masuk ke dalam rongga hidung itu hanya sekitar 2 cm. Oh, berarti cuma tepi mukosa hidung itu aja? Iya, jadi hanya masuk, mohon maaf, mungkin seperti orang membersihkan hidung saja jadinya gitu ya. Jadi memang swab itu dimasukkan hanya 2 cm ya. 2 cm semana ya Mbak Isna, kira-kira segini ya? Iya, begitu. Hanya kayak seluas jari itu. Berarti mengurangi rasa nyeri juga ya dok ya berarti? Memang lebih direkomendasikan khususnya untuk anak-anak ya. Anak-anak, kan kasihan ya, banyak anak-anak kita apalagi ya dok ya? seperti bayi gitu ya, seperti bayi, seperti bayi itu juga kan kasihan kalau kita mesti melakukan tindakan swab orofaring atau nasofaring yang masuk ke dalam gitu. Lalu swab nasal ini juga bisa sebenarnya untuk orang-orang yang mempunyai mungkin dulu pernah trauma atau pernah jatuh ya, khususnya di daerah wajah. Nah itu juga kan beresiko apabila kita melakukan pemeriksaan masuk sampai ke dalam istilahnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman Kustati yang di rumah, misal ada yang takut ya dok ya, kan kadang swab antigen itu sakit sampai dalam gitu ya. Ini di Kustati ada promosi yaitu antigen nasal ya dok ya. Di sini harganya berapa dok kira-kira? Udah turun ya dok ya? Yang pasti sih insya Allah kita mengikuti ya peraturan pemerintah ya. Nah untuk swab antigen di rumah sakit kita sudah 90.000 ya Mbak. Sudah 90.000 ya. 90.000 di rumah sakit Kustati. Ya baik, buat teman-teman Kustati yang nantinya bisa bergabung, kita nanti ada giveaway untuk 1 orang yang beruntung mendapatkannya. Jadi dipersilakan untuk tanya jawab ya dokter tentang COVID-19 itu sendiri. Lalu dokter, untuk persiapan swab, itu kita perlu apa aja ya dok ya? Persiapan swab antigen ya, gitu ya. Sebenarnya yang pertama kita disarankan justru hidung itu harus dibersihkan dulu, gitu ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa membersihkan hidung kemudian menghilangkan materi dari virusnya itu sendiri ya. Ternyata tidak.
Jadi memang kita sarankan untuk bersihkan dulu hidung sebelum melakukan tindakan swab. Kemudian juga berkumur, karena nanti ada metode dengan menggunakan orofaring. Jadi dilakukan pemeriksaan melalui rongga mulut. Itu juga menghindari supaya tidak ada gangguan atau interference dari sisa-sisa makanan atau air liur gitu ya. Jadi memang berkumur sebelum tes. Kemudian juga tetap kita hindari sentuhan-sentuhan pada permukaan benda gitu ya. Kemudian ikuti protokol kesehatan juga, dan juga memang hindari kerumunan yang pastinya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan dok, swab antigen, TCM sama PCR itu seperti apa? Perbedaannya mungkin ya dok ya, bisa dijelaskan ke teman-teman. Jadi kalau untuk swab antigen, jadi kita melihat material dari protein virus itu sendiri langsung di saluran pernafasan. Metodenya itu tadi yang seperti kita sudah terangkan ya Mbak Isna, jadi ada dengan nasofaring dan juga dengan nasal yang sekarang yang memang lebih mudah, kemudian lebih mengurangi rasa nyeri ya dok ya pastinya. Gitu ya, terus tidak invasif lah gitu, nggak masuk ke dalam banget kan, dan itu sensitivity-nya sekitar 80%. Di atas 80%. Nah, hasil yang keluar adalah positif atau negatif. Nah, kalau untuk mohon maaf, kalau untuk TCM itu sendiri adalah mendeteksi dari genom, tetapi memang biasanya dia ada 2 gen. Nah, itu metodenya bisa dengan swab ataupun dengan sputum, gitu ya. Hasilnya nanti hanya terdeteksi atau tidak terdeteksi. Nah, untuk PCR itu mendeteksi genom virus juga. Nah, itu juga nanti hasilnya ada terdeteksi dengan nilai CT-nya, gitu. CT value-nya itu sendiri. Berarti banyak ya dok ya yang perbedaannya itu. Mungkin CT value itu tingkat keparahan penyakitnya seperti apa ya dok, dan infeksi penyakitnya itu? Nah, untuk CT value itu biasanya dikeluarkan memang setelah kita pemeriksaan RT-PCR. Jadi dulu sempat salah kaprah bahwa CT value itu bahwa resiko infeksinya lebih tinggi atau gimana. Jadi sebenarnya CT value itu merupakan suatu ambang ya, di mana nanti dia dinyatakan positif apabila terdapat akumulasi dari sinyal pemeriksaan itu, sinyal fluorescence namanya. Nah, nilainya itu merupakan jumlah siklus yang dibutuhkan sampai sinyal fluorescence ini melewati ambang batasnya itu sendiri. Dan itu nilai CT itu sebenarnya merupakan sebuah seperti aktivitas virus ya. Dan itu hasilnya berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya CT virus semakin turun, dianggap bahwa semakin banyak deteksi asam nukleat yang terdeteksi lah ya di dalam materi sampel itu sendiri. Berarti dapat disimpulkan semakin tinggi angka CT value-nya berarti menunjukkan tingkat keparahannya itu semakin parah ya dok ya? Justru kebalik. Oh kebalik. Jadi kalau CT value-nya semakin rendah. Oh CT value semakin rendah. Semakin rendah itu berarti materi asam nukleat yang terdeteksi di situ semakin banyak gitu ya. Nah itu kemudian CT value makin tinggi itu justru semakin sedikit karena itu dia merupakan ambang. Ya, dok, gitu ya. Jadi ambang. Kalau semakin rendah dia semakin banyak ini yang terdeteksi. Tuh. Tetapi ya jangan menyimpulkan sendiri gitu loh. Saya memang tidak merekomendasikan sekali untuk masyarakat menyimpulkan nilai CT value sendiri. Jadi periksa mandiri RT-PCR, kemudian wah CT saya masih 33 aman kok, saya OTG. Nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Tetap itu harus diinterpretasikan oleh dokter gitu ya, dokter konsultan gitu ya dok ya berarti. Dokter DPJP pasien itu sendiri gitu. Untuk vaksin ini dok, kemarin kan booming vaksin ya dok ya. Iya. Pemeriksaan vaksin, persiapannya seperti apa ya dok ya? Oke. Jadi pemeriksaan pasca vaksin mungkin ya, pasca vaksin gitu ya Mbak Isna ya. Iya. Jadi sekarang ini memang salah satu program pemerintah untuk mencegah COVID-19 adalah vaksin. Bahkan anak-anak usia 12 tahun ke atas itu juga sudah disarankan untuk melakukan vaksin gitu ya. Nah kadang-kadang memang banyak yang ditanyakan,
setelah vaksin kemudian follow up-nya apa ini gitu pemeriksaannya gitu. Jadi memang kita dapat melakukan pemeriksaan antibodi. Jadi tujuan utama dari vaksin itu sendiri adalah membentuk antibodi dalam tubuh kita. Antibodi yang memang spesifik khusus untuk COVID-19 itu. Nah, kemudian kita harus cek apakah kita sudah punya antibodi atau tidak, ya kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan antibodi itu bisa pemeriksaan antibodi semuanya ya. Kemudian ada juga pemeriksaan antibodi yang neutralizing, jadi mempunyai sifat netralisasi istilahnya. Gitu. Untuk persiapannya sebenarnya tidak ada, tetapi memang kita sarankan seperti teori bahwa sebenarnya antibodi itu mulai dibentuk dan mulai banyak, terutama IgG ya, itu setelah sekitar 3 sampai 1 bulan ya. Jadi memang sebaiknya 3 minggu atau 4 minggu setelah vaksin baru kita lakukan pemeriksaan itu, antibodi itu, melihat bagaimana hasil antibodi kita. Gitu. Berarti kalau kita kan kemarin nakes ya dok ya, itu kan vaksin bulan Januari sampai Februari. Misal kita bulan September ini cek antibodi, itu berarti positif ya dok ya, rapidnya itu. Jadi pemeriksaan antibodi yang kita periksa untuk melihat adanya antibodi dalam tubuh setelah pasca vaksin, kita tidak menggunakan rapid seperti yang di awal. Jadi berbeda ya dok ya? Jadi berbeda. Memang nanti kita harapkan ada titernya gitu ya. Nanti dia akan berubah, berbeda-beda masing orang. Ada beberapa nilai cut off titernya dianggap reaktif atau mempunyai antibodi dalam tubuhnya, itu tergantung masing-masing alat gitu. Kemudian untuk setiap orang berapa lama terbentuk antibodi dan berapa lama antibodi itu hilang, itu tidak bisa sama, jadi tetap berbeda-beda gitu. Jadi misalnya antibodinya IgG positif, itu bukan berarti oh saya kemarin pernah terpapar, enggak ya dok ya, berarti karena vaksin bisa jadi ya dok ya? Bisa sekali. Apa ada batasan ya dok ya nilai antibodi untuk menyatakan bahwa diri kita itu terlindungi dari COVID-19? Iya, jadi sudah mulai bertanya-tanya ya, karena sekarang khususnya nakes banyak yang sudah vaksin ketiga ya. Sudah vaksin ketiga kemarin dok. Masyarakat umum rata-rata sudah semua sampai vaksin kedua ya, vaksin 1-2. Kemudian secara mandiri kemudian memeriksakan kadar antibodinya. Nah, dari kami sebenarnya belum ada batasan berapa nilai proteksi yang baik dari kadar titer dari antibodi itu sendiri. Jadi kecuali untuk plasma convalescence memang ada, untuk donor ya, memang ada screening ya dok ya berarti? Iya, tetapi kalau untuk nilai proteksi sampai saat ini belum ada dikeluarkan rekomendasi berapakah titer yang dianggap efektivitas terhadap vaksin itu efektif atau tidak. Jadi selagi memang sudah terdeteksi, sekarang kita bisa lihat ya, ada yang 2000-an, ada yang 4000, bahkan ada yang sampai puluhan ribu. Nah, itu tidak berarti bahwa puluhan ribu itu lebih baik, vaksinnya itu tidak menjamin gitu ya. Jadi memang belum ada batasan titer, itu belum ada. Ya, dok, ya. Untuk efektivitas vaksin itu belum ada. Gitu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat kita lakukan dokter untuk menjaga tubuh kita agar terhindar dari virus corona? Ya, yang pasti 5M ya sekarang ya Mbak Isna ya. Dari 3M naik ke 5M ya. Jadi sekarang memang sesuai dengan itulah protokol kesehatan lah ya, 5M. Pakai masker. Masker yang benar sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Kadang-kadang kan juga ada yang double-nya, double masker. Ada yang sendiri, ada yang maksudnya satu masker saja, ada yang double gitu. Jadi memang kalau yang rekomendasi dari CDC itu memang digunakan masker yang double. Dalamnya itu adalah masker bedah,
kemudian luarnya ditutup dengan masker kain. Jadi memang double masker untuk double proteksi sebenarnya. Lalu yang kedua pasti cuci tangan. Cuci tangan ya dok ya. Coba saya tanya dulu Mbak Isna, bisa nggak cuci tangan yang baik dan benar? 6 langkah ya dok. Ayo, kita harus di sini kita harus memang praktek juga. Gimana sih 6 sebenarnya langkah cuci tangan yang baik dan benar. Bareng sama saya ya. Oke dokter. Oke, kita mau belajar cuci tangan baik benar. Yang pertama, pertama ada gerakan memutar. Kemudian ini gerakan yang pertama ya. Lalu gerakan kedua adalah ya. Nah, dan itu kemudian sebaliknya juga ya. Lalu gerakan berikutnya adalah nih, gerakan menyelang seperti ini. Ya, gerakan menyelang seperti ini. Setelah itu gerakannya gerakannya adalah mengunci seperti ini Mbak Isna. Jadi gerakannya adalah mengunci dan ini hanya dilakukan satu saja, jadi tidak bolak-balik. Setelah itu gerakan mengusap ibu jari. Ini gerakan yang benar. Iya, harus diarahkan keluar. Ya, lakukan. Dan yang terakhir ada gerakan di sini adalah diharapkan mencuci ujung-ujung kuku karena memang tetap dengan gerakan melingkar. Itu aja. Mudah ya dok ya sebenarnya, tapi kalau kita lupa stepnya pasti nggak maksimal ya dok ya. Kita harus membiasakan ya dengan yang baik, karena memang dengan gerakan tadi itu diharapkan semua kuman-kuman dalam permukaan tangan ini itu akan lepas, karena memang dari gerakan tadi itu semua itu terkena. Selain mencuci tangan, kemudian kita harus menjaga jarak pastinya. Seperti kita berjarak ya. Seperti kita menjaga jarak, lalu kemudian menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan juga interaksi yang memang terlalu tidak diperlukan. Nah, selain itu sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya otomatis kita harus makan yang bergizi dan juga jaga kesehatan ya dok ya. Asupan suplemen lah ya kita tambah. Nah, untuk suplemen itu sendiri dok, vitamin apa sih dok yang baik untuk pencegahan pada masa pandemi sekarang ini? Ya, kalau suplemen itu sebenarnya ada banyak. Jadi, tetapi ada beberapa penelitian yang menyarankan ada suplemen-suplemen tertentu. Yang pertama adalah yang mengandung zinc. Zinc itu merupakan sebuah mineral yang nanti memang baik untuk integritas dari sistem imun itu sendiri, gitu ya. Jadi yang pertama adalah zinc. Kemudian vitamin C. Kalau yang sekarang ada itu kan memang banyak vitamin C. Jadi vitamin C itu gunanya adalah sebagai radikal bebas. Jadi antioksidan ya, sebagai antioksidan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vitamin D ini yang sedang banyak juga ya dikonsumsi vitamin D, karena memang vitamin D itu ternyata dapat menghambat dan juga dapat mengurangi transkripsi dari sitokin proinflamasi gitu ya. Jadi sitokin nanti dapat menyebabkan inflamasi itu sendiri gitu ya. Dan juga ternyata vitamin D itu dapat mengaktifkan namanya adalah sitokin T helper. Jadi itu sifatnya adalah anti-inflamasi. Vitamin ini juga memiliki efek yang baik pada sel T itu tadi, gitu, khususnya T helper. Gitu. Nah, kemudian juga dapat mengaktifasi dari makrofag. Makrofag itu merupakan sebuah sel untuk pertahanan tubuh lah, istilahnya gitu ya. Jadi vitamin D juga mempunyai peran yang cukup baik, terutama untuk infeksi-infeksi dari COVID-19 itu ya dok ya. Banyak banget ya dok manfaat vitamin D itu untuk pencegahannya. Ya, sebenarnya tidak hanya dari sistem imun aja, vitamin D juga itu baik untuk ginjal, kemudian untuk organ lain lah, untuk kesehatan tulang, kemudian proteksi terhadap jantung itu juga banyak.
untuk vitamin D itu sendiri. Tapi untuk dosisnya sendiri itu dok berapa ya dok? Apa kita bebas? Nah, untuk sekarang itu sebenarnya untuk asupan harian. Jadi kita mesti tahu dulu sih sebenarnya sumber dari vitamin D itu sendiri. Nah, sumber kita sebenarnya sebanyak 80% itu sudah ada di dalam bawah kulit kita, Mbak Isna. Itu dalam bentuk prohormon sebenarnya. Lalu kemudian untuk asupan itu banyak biasanya terkandung dari ikan, susu segar, Makanan-makanan ya, Dok, ya? makanan itu berupa ikan, keju, susu segar gitu ya. Ikan biasanya salmon, sarden gitu. Nah, sedangkan untuk suplemen itu memang tidak boleh kita istilahnya mengkonsumsi yang terlalu berlebihan. Nah, karena memang vitamin D itu dapat mengakibatkan kegagalan dari organ ginjal gitu. Jadi dapat memperberat kerja ginjal apabila dikonsumsi terlalu berlebihan. Nah, untuk dosis harian yang kita bisa konsumsi untuk usia 10 tahun ya, mulai dari anak-anak hingga usia 64 itu rata-rata sekitar 600 international unit per harinya. Berarti beda ya dok ya, dosis anak-anak sama orang dewasa itu beda ya? Kemudian untuk yang lebih tua lagi, itu memang dosisnya diharapkan meningkat, yaitu sekitar 800 international unit. Ini sebenarnya adalah dosis minimal ya, gitu. Kita masih dapat mengkonsumsi hingga 1000 international unit per harinya. Dan untuk mengetahui dokter kadar vitamin D dalam tubuh kita itu cukup atau enggak, itu bagaimana ya dokter cara mudahnya itu? Iya. Jadi karena memang sifat vitamin D lebih banyak untuk proteksi ya, tidak hanya untuk sistem imun saja. Jadi memang untuk organ-organ lain juga mempunyai efek yang baik ya, efek proteksi. Ada baiknya kita memang melakukan pemeriksaan, gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan itu kita bisa lakukan pemeriksaan baik dengan alat POCT, alat yang ya POCT ataupun alat ELISA gitu ya. Bisa kita lakukan dengan nilai normal itu kisaran antara 30 hingga 60 nanogram per mililiter itu. Gitu. Dapat dilakukan di rumah sakit sebenarnya. Dan untuk persiapannya sendiri itu apakah ada persiapan khusus jika kita ingin memeriksa vitamin D? Ya, tidak ada persiapan khusus sih. Tidak ada persiapan khusus. Berarti nggak perlu puasa, nggak perlu apa gitu ya dok ya? Iya. Oke. Menarik sekali diskusi kita hari ini ya, sahabat Kustati. Ya, di sini saya akan memberikan pertanyaan dok dari teman-teman Kustati yang ada di rumah, yaitu mengapa tarif antigen berbeda, apa harga beda-beda, mengaruhi terhadap hasil, yaitu dari @aantriwardana18. Dipersilakan dokter untuk menjawabnya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, gitu ya. Memang ya tarif antigen dari awal juga memang berbeda-beda. Ya. Tetapi sebenarnya yang pertama yang harus kita perhatikan kit dari antigen itu sendiri. Jadi pemilihan dari kit itu khususnya untuk laboratorium ya, laboratorium baik itu di rumah sakit ataupun laboratorium klinik mandiri gitu ya. Pemilihan kit antigen itu memang harus mempunyai izin. Jadi ada izinnya. Tidak sembarangan jadi gitu ya dok ya? Sembarangan beli kit gitu ya. Jadi memang ada izin edar ataupun izin dari FDA, WHO dan segala macam untuk bahwa kit ini mempunyai sensitivitas dan juga spesifitas yang baik gitu loh untuk mendeteksi dari COVID-19 ini. Nah, untuk perbedaan dari tarif antigen sebenarnya banyak faktor gitu ya, tergantung. Yang pertama adalah otomatis biaya dari kit itu sendiri, itu kan ada perusahaan dagangnya, itu akan mengeluarkan biaya yang berbeda-beda. Jadi untuk awalnya sudah berbeda-beda. Nah, kemudian memang hasilnya akhirnya adalah berbeda-beda juga. Tetapi untuk hasil pemeriksaan itu diharapkan adalah kalau sesuai dengan kit yang benar, yaitu sensitivity-nya dan
spesifitasnya harus tinggi gitu. Tapi mungkin hasilnya nanti sama ya dok ya, mungkin Hasilnya dari sama. jenis rapidnya sendiri yang dari mereknya ya dok ya, yang Dari merek, istilah kita mereknya ya, ada mereknya yang berbeda-beda. dan di Kustati kita ada harga 90 untuk rapid antigen nasofaring, dan untuk rapid antigen agak mahal dikit ya dokter ya. Rapid nasal ya, antigen nasal. Ya antigen nasal itu. Dan selanjutnya pertanyaan kedua dokter dari @t Hatmoko, yaitu habis vaksin kedua ternyata masih kena COVID ini dok. Apakah vaksinnya itu kurang bagus ya dok ya? Iya, terima kasih. Ya, jadi kita harus tahu dulu. Yang pertama, vaksin itu bukan berarti kita mencegah. Bukan berarti kita mencegah tidak terinfeksi dari COVID-19. Jadi vaksin itu adalah mencegah agar tidak terjadi komplikasi yang buruk gitu loh, komplikasi yang lebih jelek gitu ya. Jadi bukan berarti setelah vaksin kemudian kita jadi kebal terhadap virus ini gitu. Tetap saja pencegahan itu ya dok ya? Iya, jadi hanya mencegah supaya komplikasi yang terjadi tidak, atau respon tubuh terhadap virus itu tidak berlebihan gitu. Misalnya terjadinya badai sitokin dan kerusakan multi organ itu diharapkan tidak terjadi, tetapi bukan berarti tidak terinfeksi gitu ya. Jadi walaupun sudah vaksin kedua, ini semua sudah vaksin kedua, bukan berarti setelah vaksin kedua merasa bebas, bisa ngumpul bareng tanpa masker gitu ya, itu tidak gitu, karena memang tetap bisa terinfeksi. Jadi tetap harus lakukan 5M itu tadi ya dok ya? Bukan berarti vaksinnya tidak bagus ya. Semua vaksin bagus ya dok ya? Mungkin ya itu dia. Protokol kesehatannya yang kurang bagus terjalankan. Untuk teman-teman, ini nanti ada pertanyaan lagi dapat disampaikan kepada Dr. Duti. Mbak Isna sendiri sudah vaksin yang keberapa ini? Udah vaksin ketiga dok, kemarin itu pakai Moderna ya dokter. Alhamdulillah. Dokter sendiri? Kebetulan saya justru baru vaksin yang pertama. Oh, vaksin pertama ya dok ya? Baru vaksin yang pertama. Gitu. Kita tunggu pertanyaan lagi. Kita tunggu pertanyaan yang selanjutnya. Nanti ada giveaway ya Mbak Isna? Iya, giveaway. Banyak ya dok ya sebenarnya. Dari @Arista Harni, yaitu sebulan yang lalu positif, tapi sampai sekarang masih merasakan gejala COVID. COVID ya dok, ini berarti bisa dijelaskan. Long COVID syndrome. Long COVID-nya itu berupa lemas, batuk. Apa perlu ya dok periksa swab lagi? Iya, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang ada, kemarin sudah pernah dibahas juga di IG Live dari Kustati itu mengenai long COVID itu ya dok ya? Ya gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang inisiatif memang pemeriksaan swab ulang secara mandiri, kemudian ternyata tetapi gejala masih terus ada. Apakah perlu swab ulang lagi? Jadi sekarang ada kriteria lepas dari isolasi mandiri. Itu adalah apabila memang sudah lepas dari gejala, sudah tidak ada gejala, kemudian bebas gejala lah ya, gitu 3 hari itu dianggap sudah selesai gitu. Tetapi untuk swab sendiri kalau misalnya mau ya boleh saja, tetapi memang tidak disarankan sebenarnya gitu loh. Melakukan swab itu tidak disarankan karena memang kita ada gejala istilahnya long COVID syndrome. Long COVID syndrome itu kadang itu di masyarakat umum dokter, mereka yang punya gejala nih, gejala utama seperti batuk, terus sesak nafas itu kan dok, mereka itu takut misal mau periksa ke rumah sakit, takut di COVID kan lah atau apalah gitu, antigen gitu kan dok. Tapi apa namanya, misal mereka isolasi diri pun nggak maksimal gitu sampai terjadinya long COVID itu. Ya, memang sebenarnya tadi yang seperti saya bilang bahwa salah satu pemeriksaan untuk membedakan apakah ini flu biasa atau memang ini adalah dari COVID, itu ada pemeriksaan deteksi, terutama
swab antigen gitu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya nggak usah takut. Justru harusnya kita memang untuk mengantisipasi kita menjadi sumber penularan ke keluarga, itu kan memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Dan itu juga sekarang pemeriksaan tidak sakit. Ada pemeriksaan yang tadi kita sudah jelaskan, pemeriksaan dengan Antigen nasal itu ya dok ya. Jadi memang tidak invasif ya, tidak dimasukkan terlalu dalam, sehingga memang mengurangi rasa nyeri, lebih nyaman. Saya rasa sebaiknya apabila mempunyai gejala, emang diperiksakan gitu. Tidak ada istilah non di-COVID-kan sebenarnya, karena semua itu berdasarkan hasil pemeriksaan ya dok ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan. Bahkan kadang-kadang pasien itu ada yang minta, ayo dok coba lihat dong, bener nggak saya positif atau negatif gitu, minta kitnya ditunjukkan gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya dokter dari Fatimah Dwi R, yaitu seberapa besar resiko terkena sitokin sindrom ya, badai sitokin ya, orang yang sama sekali belum vaksin ini dok? Iya. Oke, terima kasih. Memang bagus sekali ya menanyakan tentang badai sitokin. Jadi untuk badai sitokin itu memang disebabkan oleh sitokin proinflamasi dari badan kita sendiri itu. Nah, itu memberikan respon yang istilahnya ya seperti badai lah gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien yang memang belum vaksin ini vaksin gitu ya, berarti memang tidak ada proteksi dari tubuhnya. Nah, resiko tentu pasti akan meningkat pada pasien-pasien yang belum dilakukan vaksin, dan juga pasien-pasien yang mempunyai penyakit autoimun ya gitu loh, itu juga risiko ya dok ya. Gitu. Makanya sekarang lebih disarankan untuk segera vaksin gitu ya. Baik sekarang kan dulu kalau ada komorbid ini komorbid itu tidak bisa, tapi ternyata dari beberapa perhimpunan dokter spesialis memang sudah bisa merekomendasikan orang-orang dengan komorbid tertentu, bahkan dengan ibu hamil, ibu menyusui pun sekarang sudah boleh divaksin. Ibu hamil boleh ya dok? Iya, ibu hamil dari ibu menyusui sekarang sudah boleh divaksin. Dulu saya memang belum divaksin ya, memang karena lagi hamil dan menyusui. Tapi sekarang dari POGI sendiri itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ibu hamil dan menyusui pun sudah boleh divaksin. Jadi memang sebaiknya untuk menghindari komplikasi yang buruk pada saat kita terkena COVID, memang proteksinya adalah dengan salah satunya vaksin itu ya dok ya. Salah satunya adalah dengan vaksin. Nah dok, ini pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari Monica Nexi, yaitu apakah badai sitokin bisa terjadi semua kalangan atau pada umur tertentu ini dok? Ya. Terima kasih. Bukan berarti yang muda lebih sehat ya, gitu loh. Jadi kita yang muda pun sebenarnya mempunyai resiko yang sama, gitu. Jangan umur nggak berpengaruh ya dok ya. Jadi untuk COVID ini sepertinya semua kalangan sama untuk resiko itu. Resiko tinggi ya dok ya berarti. Mungkin ada pertanyaan lain? Menarik sekali ya dok perbincangan kita kali ini. Ada 5 pertanyaan ya. Mungkin sebagai penutup ini dok, mungkin ada take home message yang disampaikan dokter kepada sahabat Kustati yang ada di rumah dok. Ya, untuk teman-teman semua di rumah, yang pertama, yang pasti protokol kesehatan dijalankan dengan 5M yang tadi sudah kita jelaskan. Terutama untuk mencuci tangan, jangan lupa. Langkah-langkahnya juga kalau bisa diingat terus dan dipraktekkan agar selalu ingat. Lalu yang kemudian, yang kedua adalah jaga jarak, vaksin ya. Selain protokol kesehatan, kemudian 5M tadi, kemudian vaksin, segera vaksin. Apabila mempunyai komorbid atau penyakit tertentu, segera konsultasikan ya dengan dokter ataupun dokter spesialis. Lalu yang terakhir adalah jangan takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Memeriksakan diri ke rumah sakit. Jadi ya, tidak ada istilah yang di-COVID-kan gitu, karena semua kita berdasarkan hasil pemeriksaan ya dok ya. Gitu. Terima kasih untuk sahabat Kustati yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir.
Pemenang giveaway akan diumumkan nanti di postingan di Instagram Kustati. Jadi terus lihat di Instagram Kustati, dan di situ nanti juga ada info menarik. Misal ada yang mau periksa ya dok ya, info-info tentang Kustati. Nanti bisa dilihat di laman Instagram Kustati Boleh Surakarta. tahu nggak giveaway-nya apa sih Mbak Isna? Siapa tahu penasaran ini. Giveaway-nya apa ya gitu loh. Giveaway-nya dokter, Pemeriksaan. oh iya, pemeriksaan vitamin D. Ya dok ya? Ya. Ya, vitamin D nanti Pemeriksaannya free ya. Iya, Di Rumah Sakit bebas ya. Kustati ya. Di Lab Kustati. di Laborat Kustati Surakarta. Hanya untuk berapa orang dok? Satu rumah? Satu rumah ya. Satu keluarga? Oh, Satu bukan. orang saja. Oh, satu orang aja. Ini Satu orang. pemeriksaannya free ya. Kalau di luar soalnya harganya mahal. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Kustati. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Kita berdoa bersama semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta aman untuk kita semua. Salam sehat untuk semua, selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.